Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uwid wal khatib lima sabah nasiril haq bil haq wal adi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wal qadrihi wa miqdari al-azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Puji serta syukur akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yakni salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur. Yang alhamdulillahnya lagi kita masih merasakan bulan Ramadan tahun 2026 ini. Dan semoga kita masih merasakan bulan Ramadan tahun-tahun yang berikutnya nanti akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa pula kepada kekasihnya Allah yang sangat Allah cintai, yang sangat Allah sayangi. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Syafina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sobat-sobat gajah, udah pada tahu belum bahwa di bulan mulia ini, di bulan suci ini, yang dimana saking sucinya dan saking mulianya, Allah akan membuka pintu surga selebar-lebarnya, dan Allah akan menutup pintu neraka serapat-rapatnya mungkin. Masya Allah banget kan sobat jajak. Jadi kita terus berbuat baik dan jangan sampai menyia-nyiakan pahala di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab di bulan Ramadan ini pahala kita akan dilipat gandakan. Yang tadinya kita nolongin nenek-nenek nyebrang jalan mendapatkan 10 pahala saja, akan tetapi kita berbuatnya di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10.000 pahala. Masya Allah. Jadi kita harus terus berbuat baik, apalagi di bulan Ramadan ini. Contohnya apa aja sih itu perbuatan baik di bulan Ramadan? Membaca Al-Quran, menolong orang, menolong sesama hidup, dan yang terakhir bersedekah. Bersedekah bentuknya itu banyak, bukan dengan harta kita, bukan dengan uang kita saja. Bersedekah juga bisa dengan senyuman kita, dengan pertolongan kita, dengan perbuatan baik kita. Dikarenakan Nabi Muhammad pernah berkata, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sedekatun. Perbuatan baik itu ada sedekah. Itu adalah sedekah. Jadi perbuatan baik kita itu juga termasuk dengan sedekah. Misalkan ada orang yang tidak mau bersedekah, padahal uangnya tidak terlalu banyak, tapi hajat-hajatnya sampai bisa sebesar gunung salak. Itu yang dinamakan orang yang sudah keras hatinya dan susah untuk dilembutkannya kembali. Terkecuali dengan cara baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa itu? Dengan cara menyayangi anak-anak yatim. Ada sebuah hadis Nabi di kitab Mutharah Hadis di bab 15 yang berbunyi, wala Rasulullah SAW, at-tuhibu yalina qalbuka wa tudrika hajataka irhami yatimi wamsahu rasahu wa atihimu min ta'amika yalina qalbuka wa tudrika hajataka. Apa itu artinya? Artinya, apakah engkau ingin dilembutkan hati kamu dan dikabulkan hajat-hajat kamu? Sayangilah anak-anak yatim dan usap kepalanya dan berikan makan dari makanan engkau. Dilembutkan hati kamu dan dikabulkan hajat kamu. Jadi dengan kita cara Nabi Muhammad untuk menyayangi anak yatim, insya Allah yang tadinya hati orang itu sekeras batu akan dilembutkannya kembali menjadi selembut tisu. Yang tadinya hajat-hajatnya susah untuk dikabulkan, insya Allah dengan cara baginda Nabi untuk menyayangi anak yatim akan dimudahkan hajat-hajatnya dan urusannya akan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan Nabi Muhammad sudah membuktikan bahwa Nabi Muhammad sangat mencintai dan sangat menyayangi anak-anak yatim. Dengan cara apa itu Nabi Muhammad menyayangi dan mencintai anak yatim? Dengan cara bersedekah, dengan cara bagi-bagi makanan kepada anak yatim, dan sampai diangkat menjadi anaknya sendiri. Ada sebuah cerita yang dimana
Nabi Muhammad menolong anak yatim yang sedang bersedih di bulan Idul Fitri. Pada waktu itu ada seorang anak yatim yang sedang bersedih dikarenakan ia tidak mempunyai apa-apa. Dan ia bersedih, ia melihat teman-temannya mempunyai baju-baju bagus, mempunyai makanan-makanan sangat banyak, dan mempunyai kedua orang tua. Dan ia bersedih, teman-temannya selalu diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Mau beli mainan dibeliin, mau beli makanan dibeliin, mau beli apa dibeliin. Dia iri dan ia bersedih menangis merenung di bawah pohon. Lalu baginda Nabi Muhammad melihat anak tersebut, anak yatim tersebut yang sedang bersedih di bawah pohon tersebut. Dan Nabi Muhammad pun menghampiri anak tersebut dan sambil berkata, "Wahai fulan, mengapa engkau ada di sini, sedangkan teman-teman engkau berada di sana sedang bahagia oleh keluarganya? Dan mengapa engkau menangis merenung di bawah pohon ini? Apakah engkau tidak senang akan adanya bulan Idul Fitri? Apakah engkau tidak senang akannya ada bulan ini?" Lalu anak kecil tersebut, anak yatim tersebut pun menjawab pertanyaan baginda Nabi Muhammad SAW. "Wahai Nabi Muhammad, memangnya ini bulan yang dimana bulan kebahagiaan untuk orang-orang muslim dan muslim, kebahagiaan untuk orang-orang Islam. Akan tetapi lain denganku ya wahai Nabi Muhammad, kenapa aku tidak mempunyai apa-apa, aku tidak mempunyai baju-baju bagus, aku tidak mempunyai makan-makanan yang banyak, sedangkan hari ini, detik ini aku sedang kelaparan ya Nabi, dan aku tidak mempunyai namanya kedua orang tua." Lalu baginda Nabi Muhammad pun bertanya kembali kepada anak tersebut, "Wahai fulan, memangnya kemana perginya kedua orang tuamu? Memangnya kemana perginya ayahmu?" Lalu anak kecil tersebut pun menjawab pertanyaan, "Wahai Nabi, ayahku sudah lama meninggalkan aku dan dunia pun." Lalu Nabi Muhammad pun bertanya kembali kepada anak kecil tersebut, "Lalu kemana perginya mamahmu?" "Mamahku sudah meninggalkan aku, ia sudah wafat, sudah lama." Lalu Nabi Muhammad pun bersedih dikarenakan ia tidak mempunyai kedua orang tua, ia sedang kelaparan, ia tidak mempunyai baju bagus. Bilang kepada anak tersebut, "Wahai fulan, sekarang engkau sudah mempunyai kedua orang tua." Anak kecil tersebut pun refleks dan berkata kepada baginda Nabi Muhammad, Wahai Nabiku, kemana kedua orang tuaku? Apakah engkau bisa menghidupkan ayahku? Apakah engkau bisa menghidupkan ibuku?" Lalu Nabi Muhammad pun berkata kembali kepada anak yatim tersebut, "Wahai fulan, memangnya aku tidak bisa menghidupkan kedua orang tuamu, akan tetapi sudah mempunyai kedua orang tua. Mana ya Nabi? Kau anggap aku sebagai ayahmu dan Siti Aisyah menjadi ibumu." Masya Allah, anak yatim tersebut pun diangkat oleh Nabi Muhammad menjadi anaknya sendiri. Dan Nabi Muhammad pun pulang ke rumah dan bilang kepada istrinya, "Ini Siti Aisyah, wahai istriku, siapkan makanan-makanan yang sangat banyak dan siapkan baju-baju yang bagus. Ini semua buat anak yatim tersebut." Lalu Nabi Muhammad pun kembali kepada anak yatim tersebut dan sambil berkata, "Wahai fulan, ini semua untukmu, jangan bersedih hati." Lalu anak kecil tersebut pun bahagia dikarenakan ia sudah mempunyai kedua orang tua, ia sudah mempunyai yang apa ia mau. Dari kesimpulan cerita ini kita ambil dari perbuatan kebaikan. Perbuatan kebaikan itu juga termasuk dengan sedekah. Jadi apapun yang kita perbuat itu kebaikan, itu juga termasuk dengan sedekah. Semoga kita doakan yang suka membuat kebaikan, yang suka membuat sedekah, semoga dilancarkan rezekinya dan sehatkan badannya dan kabulkan hajat-hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Unjur maqala wala tanjur maqala wala tansa ma'ana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.